Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya, bunda-bunda di rumah? Semoga selalu sehat ya. Yang penting selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share video lagi. Seperti biasa, seminggu sekali pasti akan ada video update saving challenge aku ya teman-teman. Nah, sekalian aku selipin nih video kegiatan aku kalau lagi jualan. Makanya teman-teman tonton videonya sampai habis ya, karena nanti di akhir video kita update lagi untuk saving challenge aku dari hasil jualan es ini. Oke, kegiatan hari ini seperti biasa dimulai dari jam 8 pagi. Biasanya kita tuh langsung gercep untuk buka warung es aku dulu, es goceng. Kalau buka es goceng ini udah pasti sama Pak suami ya teman-teman, dibantuin karena kan harus angkat-angkat meja, angkat-angkat es batu gitu nanti, karena aku juga kan gak kuat ya kalau sendirian. Dan maaf banget kalau voice over aku banyak suara-suaranya, entah itu suara motor, suara orang lewat, pokoknya harap dimaklumi ya teman-teman. Nah, karena banyak banget yang mungkin baru datang di channel YouTube aku tuh minta diceritain gimana sih awal mula modalnya, cari tempatnya gimana untuk lokasi usaha. Teman-teman kayaknya belum nonton ya video aku yang sharing usaha yang mulai dari nol. Jadi teman-teman scroll dulu ke bawah karena di sana udah aku ceritain awal mula aku ngerintisnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang aku lagi mau mulai ngeracik dulu nih untuk bahan-bahan esnya. Nah, kalau teman-teman lihat aku bibirnya kayak komat kamit gitu. Itu bukan komat kamit, bukan baca jejampe ya teman-teman. Jadi setiap aku mau buka warung aku dan Pak suami itu selalu membiasakan kita selalu baca surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, lanjut ayat kursi, terus aku juga baca Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, dan ditutup dengan sholawat Jibril ya teman-teman. Bukannya jejampe yang gimana-gimana ya, tapi lebih ke supaya memulai usaha, memulai pekerjaan apapun, insya Allah kalau kita diawali dengan doa itu dijauhkan dari penyakit iri dan dengki ya teman-teman, dan biar supaya usaha kita tuh selalu diberkahi lah, biar dilancarkan laris manis gitu. Nah teman-teman yang mau berangkat kerja, memulai sesuatu kegiatan atau membuka warungnya boleh diamalkan. Jadi yang pertama itu dibaca Al-Fatihah dulu, ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan ditutup dengan sholawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekiku hari ini dari segala arah dan jauhkanlah dari sifat-sifat syirik dan dengki, ilmu-ilmu yang tidak terlihat gitu ya teman-teman. Kalian pada risih gak sih ngeliat ekspresi mukaku? Jadi aku tuh emang mukanya kan gak fotogenik gitu ya teman-teman. Jadi kalau di kamera tuh kelihatannya kayak muka-muka judes gitu, tapi insya Allah aslinya tuh gak akan kayak gitu ya. Untuk teman-teman mungkin yang daerah-daerah Depok yang udah nonton video aku, karena ada beberapa kali orang yang datang beli pecel ayam atau beli es aku tuh datangnya karena mereka udah pernah nonton video aku ya teman-teman, tapi pas lagi beli tuh nggak pada bilang kalau tahu dari YouTubeku. Jadi bilangnya pas nanti udah beli sampai rumah mereka baru DM aku di Instagram. Kadang aku juga suka malu sih ya, karena kan aku juga bukan siapa-siapa gitu, tapi mereka tahu aku dari YouTube. Nah pokoknya teman-teman kalau datang tegur aku aja ya, aku tuh seneng banget pasti kalau kalian tuh datang ke tempat usaha aku tahu dari channel YouTube ini. Nah udah, kita lanjut lagi, udah basa-basinya segitu aja, ngalor ngidul ya. Nah sekarang aku mau fokus ke cerita ini karena ada di komentar yang nanya ke aku gimana takaran gulanya kak, minta dibikinin videonya dong pas lagi preparean untuk jualan es. Tapi maaf banget aku masih belum bisa untuk bikinin video preparean karena keterbatasan tenaga dan waktu aku ya. Di setiap subuh itu aku tuh harus masak untuk anak aku sarapan dan juga preparean jualan pagi ini ya teman-teman. Di sini aku kasih tahu aja sekilas nih mumpung aku juga lagi tuangin gula. Nah jadi kalau untuk cara air gulanya itu aku bener-bener bikin sendiri ya teman-teman, bukan beli gula cair yang jadi gitu. Kan banyak ya yang jual air gula yang udah jadi gitu. Nah ini tuh aku beli gula pasir di Alfa karena harganya itu lebih murah. Nah cara bikinnya itu sama, pokoknya simple banget teman-teman. Takarannya itu 1 gula pasir itu sama dengan 1 liter air ya teman-teman ya, atau 1000 ml air. Jadi teman-teman juga harus punya gelas takar gitu. Nah teman-teman nanti bisa beli aja untuk rekomendasi gelas takaran, nanti insya Allah akan aku taruhkan di
Linknya di kolom komentar ya, nanti aku sematkan di sana. Nah, untuk takaran gulanya seperti apa? Sebenarnya balik lagi ke menunya ya teman-teman. Contohnya misal ada menu dari jus alpukat. Nah, itu balik lagi teman-teman, box akuariumnya itu ukuran yang berapa? Karena kan ada yang ukuran 15 liter, ada yang 20 liter. Nah, aku tuh box akuariumnya pakai yang 30 liter ya. Kalau untuk alpukat itu biasanya aku pakai 6 kilo alpukat. Untuk gulanya aku pakai 1 liter ya teman-teman. Awal-awal jualan itu aku satu box itu aku butuh 2,5 liter gula, tapi seiring berjalannya waktu kita jualan kan sambil learning by doing juga. Akhirnya kita udah nemuin resep yang menurut kita lebih rendah kos, jadi nggak terlalu besar kosnya ya teman-teman. Nah, di situ aku akalin di setiap udah jam 11 siang itu aku nyimpan gula di botol gitu. Jadi kalau sekiranya kurang manis aku tambahin langsung ke gelasnya ya yang mau dibeli sama orang itu, jadi nggak langsung dicampur ke box akuariumnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman sambil belajar aja, sambil belajar sambil berjalan gitu, nanti pasti akan nemuin resep yang pas. Jadi balik lagi ya teman-teman, tergantung menu dan tergantung ukuran box akuariumnya. Kalau kayak alpukat aku pakai 1 liter gula, dan kalau untuk kayak lemon tea aku pakai 500 ml gula. Terus kalau sirsak aku pakai 1 liter. Kalau coklat aku juga pakai 1 liter gula. Dicatat ya teman-teman, balik lagi ukuran box akuarium kalian itu yang berapa liter. Aku pakai yang 30 liter ya. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan teman-teman yang nanyain untuk resep air gulanya dan takaran gulanya. Sekali lagi di sini aku bener-bener nggak pakai sodium atau pemanis tambahan ya teman-teman, seperti gula biang. Teman-teman nggak usah pakai tambahan-tambahan kayak gitu, diakalin aja, jangan dimasukin langsung ke box akuariumnya supaya lebih rendah kos ya teman-teman. Kita memang untungnya akan lebih banyak kalau pakai sodium, tapi percaya deh pelanggan kita pasti akan kabur teman-teman. Sekali beli besoknya pasti nggak akan balik lagi. Yang penting mendingan jualan itu untungnya sedikit tapi manjang ya teman-teman, dan pelanggan tuh pada seneng karena udah percaya sama produk yang kita jual. Nah, lanjut lagi ke videonya. Ini aku lagi sarapan dulu sekitar jam 9 pagi. Aku sekarang tuh semenjak jualan jarang masak ya, paling masak pagi itu untuk Alita aja. Jadi biasanya kalau nggak beli nasi padang yang paket 10.000, aku beli nasi warteg. Nah, ini tuh aku sebungkus harganya nasi warteg kayak ada bakwan, telur balado, kayak tumis-tumisan tuh habis 13.000 gitu ya teman-teman, dan itu juga bisa dimakan berdua. Aku tadi makan berdua ya sama pak suami sambil aku suapin, karena kalau dua-duanya kita makan tangannya kotor dua-duanya, nanti kalau ada yang beli repot ya, harus cuci tangan dulu. Nah, sekarang ini tuh aku lagi ngerasa aku lagi gendut banget, udah mau 60 kilo. Karena gimana ya, sarapannya tuh langsung sarapan berat kayak gini teman-teman, karena kan kalau jualan di pinggir jalan, kalau perut kosong tuh gampang masuk angin gitu ya. Karena jualannya itu bukan yang sewa ruko ataupun sewa toko gitu, panas kepanasan, hujan pun kehujanan, tapi nggak apa-apa, tetap harus disyukuri. Walaupun bukan tempat usaha yang mewah, segini juga tuh udah sangat masya Allah. Bersyukur banget bisa cari tambah-tambahan buat tabungan keluarga. Terus lanjut lagi nih, ada Alita nyusulin ke tempat es aku, katanya dia lagi kepengen jus alpukat. Kata dia, ih seger, sambil ngusap-ngusap dadanya. Dia tuh suka banget sama jus alpukat ini ya. Aku juga selalu kasih, nggak apa-apa, karena aku juga nggak ngebatasin. Jus yang aku pakai tuh emang pakai buah asli dan gula asli, jadi aku juga nggak khawatir ya kalaupun anak aku sendiri pun minum gitu teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu kegiatan sehari-hari aku kalau lagi jualan. Gimana nih teman-teman, kira-kira suka nggak kalau aku upload video, aku selipin kegiatan-kegiatan aku kalau lagi jualan? Teman-teman tolong komen di bawah ya, biar kalian tuh kira-kira bosan atau enggak video aku yang isinya gini-gini aja lagi jualan. Pokoknya aku minta kritik dan sarannya untuk teman-teman ya, untuk channel YouTube aku ke depannya supaya lebih baik lagi. Lanjut lagi ke videonya. Jadi seperti biasa, seminggu sekali itu aku akan ada video saving challenge ibu rumah tangga. Seperti yang teman-teman tahu,
Ini tuh semua hasil dari aku sisihin dari hasil jualan es aku ya teman-teman, bukan dari hasil pecel ayam. Jadi pembukuan hasil dagang pecel ayam dan es goceng ini nggak kita gabungin, walaupun ini usaha bareng-bareng, tapi tetap untuk penghasilannya kita pisahin ya teman-teman. Biasanya kalau hasil jualan pecel ayam itu udah difokusin untuk setengahnya tabungan utama dan setengahnya lagi untuk kebutuhan biaya hidup kita sekeluarga. Nah, untuk hasil jualan es ini itu bener-bener aku pakai untuk tabungan aja, kayak tabungan lebaran, tabungan sinking funds aku yang mini-mini, untuk saving challenge yang kecil receh seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi emang kalau aku tuh sifatnya hanya sekedar membantu aja cari uangnya. Jadi emang kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu bener-bener dari hasil kerjanya Pak suami ya teman-teman. Dan ini tuh aku udah misahin beberapa lembar dari uang ribuan. Pokoknya aku hitung per 10 lembar. Teman-teman bisa komen di bawah kalau ada yang tahu ini totalnya ada berapa, karena aku bener-bener lupa ini ada berapa teman-teman. Seperti biasa ya, aku tuh pikunan orangnya. Nah jadi kalau hasil dari 2000-an ini tuh dari udah aku pisahin gitu ya teman-teman. Setelah nanti ada tabungan utama aku dari hasil jualan es yang udah aku isi, tabungan kalender dan saving challenge aku yang lainnya. Nah nanti kalau misalnya emang udah dipisahin dari sisa modal, kalau ada uang 2000-an yang udah nggak kepake, baru deh aku sisihin untuk tabungan 2000 ini. Jadi bukan karena uang yang ditukerin langsung ke 2000 itu yang sengaja ditukar gitu tuh, enggak ya teman-teman. Pokoknya kalau ada 2000-an nganggur, baru deh aku masukin ke sini. Nah Masya Allah ini tuh udah penuh, ternyata udah tinggal 5 kolom lagi nih, tuh udah goals ya teman-teman. Rencananya untuk hasil tabungan 2000 ini tuh nanti aku pengen ajak Alita jalan-jalan pas ulang tahunnya dia. Pokoknya teman-teman aktifin aja deh loncengnya video ini, karena pasti akan aku update ya nanti insya Allah pas lagi bongkar celengan. Nah lanjut lagi, di sini aku juga punya saving challenge aku yang 20.000. Ini tuh lama banget keisinya karena 20.000 itu lumayan susah ya misahinnya, kan uangnya nominalnya juga agak besar. Jadi kadang udah kepake sama keperluan yang lainnya, dan agak jarang juga nih nemuin nominal 20.000 ini. Kayaknya nggak tahu sih ini akan sampai kapan nih aku lanjutin 20.000 ini, tapi ya selagi masih bisa kekumpul ya udah deh pelan-pelan aja, karena ini nggak ditarget juga harus kapan selesainya. Lanjut lagi, di sini aku juga pengen kasih lihat ke teman-teman untuk saving challenge aku yang terbaru, yaitu tabungan kalender. Jadi ini tuh baru aku jalanin di bulan Juni. Buat teman-teman yang belum tahu saving challenge tabungan kalender itu apa, jadi kita menabung setiap hari menurut tanggal ya teman-teman. Contohnya misalnya di tanggal 1 itu 1000, tanggal 2 2000, tanggal 3 3000, dan begitu seterusnya sampai tanggal 30 atau tanggal 31. Nah ini karena aku buat videonya di tanggal 30, ini udah alhamdulillah udah selesai keisi semua. Ini bener-bener aku isi dari hasil jualan aku. Ini tuh aku lagi ketagihan banget teman-teman bikin saving challenge kalender ini. Ternyata enak juga ya, kayak ada tantangan tersendiri gitu. Setiap pulang jualan isi tabungan saving challenge kalender. Nah sekarang aku lagi hitung dulu kira-kira kalau 1 bulan full keisi semua itu dapat berapa totalnya. Buat teman-teman yang penghasilannya harian juga, jualan atau driver ojek online, kayaknya cocok banget untuk nabung pakai metode ini, karena di aku tuh bener-bener relate banget. Nah ini tuh totalnya kalau kita keisi semua dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu dapatnya di 465.000 ya. Nah coba bayangkan kalau kita rutin selama 1 tahun nabung tabungan kalender kayak gini, 465.000 dikalikan 12 bulan tuh udah lumayan banget ya teman-teman. Nah pokoknya coba dulu aja ya. Kayaknya ini tuh nggak terlalu memberatkan juga, karena kan nominalnya mengikuti tanggal kalender gitu, nggak mesti di tanggal yang sama. Kalau teman-teman lagi ada rezeki lebih, mungkin bisa loncat ke tanggal yang nominalnya lebih besar supaya nanti di akhir itu nggak memberatkan gitu ya. Ini lagi aku hitungin dulu sesuai nominal masing-masing, lagi aku rapihin, tapi emang uangnya tuh nggak bisa serapi yang keluar dari ATM gitu ya teman-teman, dimaklumin aja. Uangnya pada lecek, pada jelek, karena memang uangnya tuh hasil dari dagang, jadi ya nggak bisa rapi wangi gitu dari mesin ATM. Karena aku juga suka banget dapat komen, tolong dong dirapiin uangnya, karena memang kondisi uangnya emang udah jelek ya teman-teman, pada lecek. Ya namanya juga pedagang ya.
Nah udah tuh aku hitung semuanya, ini tuh hasilnya ternyata ada di 470.000, jadi kelebihan 5.000. Karena biasanya tuh aku ngisi kayak kalau ada lebihan 1.000 nggak aku ambil kembaliannya gitu teman-teman, jadi emang ini kelebihan 5.000 gitu. Alhamdulillah banget ya, baru ngerasain goalsnya 1 bulan nih di bulan Juni, jadi kayak makin semangat nih melanjutkan ke bulan-bulan selanjutnya. Pokoknya teman-teman coba dulu deh, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kita yang penghasilannya harian, yang mungkin gak bisa nabung, bingung nyisihinnya seperti apa. Coba dulu pakai metode seperti ini, karena kalau di aku tuh bener-bener relate banget untuk yang penghasilannya nggak besar, untuk penghasilan harian, jadi lumayan untuk tabungan kita supaya makin semangat lagi nabungnya. Diniatkan juga nanti kalau udah kekumpul uangnya mau dibelikan keperluan apa. Biasanya sih pendorongnya makin semangat untuk menabung itu untuk beli keperluan pribadi atau kebutuhan perintilan rumah gitu ya, kalau ibu-ibu tuh biasanya. Nah coba dibuat dulu targetnya dan tujuan goalsnya apa biar makin semangat isi tabungannya. Ini aku alhamdulillah udah selesai. Untuk metode simpannya aku simpan di karetin aja kayak gitu. Jangan lupa dikasih nama bulannya ya dan totalnya, supaya nanti pas lagi unboxing itu udah nggak ngitung dari awal lagi ya. Udah selesai untuk tabungan kalender aku di bulan Juni. Sekarang aku mau lanjut bikin draft catatan tanggal untuk tabungan kalender aku di bulan Juli ya. Ini teman-teman bisa dicontek aja. Pas lagi edit video aku baru sadar ya, ternyata aku salah tulis nama bulan. Harusnya tuh bulan Juli ya teman-teman, bukan bulan Juni. Dan ternyata video aku tuh durasinya panjang banget ya teman-teman. Ya udah deh, udah cukup sampai di sini aja videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share-nya kalau teman-teman suka dengan video ini. Aku harap apapun yang aku share di dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menginspirasi kalian semua ya. Pokoknya ambil aja yang baiknya, yang jeleknya gak usah ditiru ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @dewiros22. Pokoknya teman-teman apapun yang mau ditanya bisa langsung DM aku aja. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah selalu setia nonton video aku dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.